Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hikmawan dengan NIM 201111024. Baiklah, Ibu dosen yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya diberikan tugas oleh Ibu, yaitu tugas ilmu sosial budaya dasar, di mana tugas ini akan menjadi nilai UTS, ujian tengah semester. Baiklah, langsung masuk ke pembahasan teman-teman serta Ibu dosen yang saya hormati. Pembahasan kali ini berupa individu, keluarga, masyarakat, dan interaksi masyarakat. Individu itu mencakup fisik dan psikis. Fisik itu dia lebih cenderung ke anggota badan dan panca indera. Berbeda dengan psikis. Psikis juga cenderung ke emosional, sikap, dan perbuatan. Adapun faktor penunjang kehidupan manusia seperti papan, berkaitan dengan papan yaitu tempat tinggal, sedangkan pangan yaitu makanan yang hari-hari kita konsumsi. Dan yang terakhir adalah sandang. Sandang ini berkaitan dengan pakaian yang sehari-hari kita pakai. Nah, dalam tiga penunjang ini setiap manusia harus memiliki. Karena kenapa? Karena ketiga-tiga ini penting bagi kita untuk memiliki ketiganya. Seperti pakaian. Jikalau kita tidak memakai pakaian, maka kita seperti orang gembel atau gelandangan yang stres atau gila. Sekarang yang kedua adalah pangan. Pangan ini yaitu makanan yang hari-hari kita cerna seperti nasi, ikan, dan sayur. Jikalau kita tidak makan, kita akan terasa lemas dan tidak berdaya. Lanjut, yang ketiga adalah berkaitan dengan tempat tinggal, di mana setiap manusia harus memiliki tempat tinggal agar bisa hidup nyaman dan tentram. Lanjut, kedua yaitu keluarga. Keluarga adalah individu yang terdekat dengan individu yang berpengaruh terhadap tingkah laku anak. Karena kenapa? Karena anak harus melihat dari orang tuanya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, yaitu dengan faktor keturunan keluarga, sikap, dan kebiasaan orang tua. Apabila orang tua itu baik sikapnya, maka anak itu akan baik. Dan jika orang tua itu buruk sikapnya, maka anak itu akan buruk baik sikap dan tingkah lakunya. Baiklah, teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati, kita lanjut yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat lingkungan orang yang hidup bersama dengan kita. Masyarakat juga terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat paguyuban dan masyarakat patembayan. Di mana masyarakat paguyuban ini adalah masyarakat yang cenderung ke organisasi-organisasi dan mereka lebih mementingkan suatu
intim terhadap organisasinya. Dan masyarakat dan masyarakat paguyuban ini dia cenderung ke tradisi tradisional yang dimana tradisi ini dari nenek moyang hingga turun kepada anak dan cucu-cucunya. Baiklah, yang kedua adalah masyarakat modern. Yang kedua adalah masyarakat Patembayan, di mana masyarakat ini mereka sudah tidak lagi cenderung ke tradisi-tradisi tradisional dan mereka sudah termasuk di masyarakat yang modern yang sudah kurang memegang tradisional mereka. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan remaja dan pemuda. Remaja dan pemuda ini merupakan salah satu maju dan mundurnya negara ini. Jikalau pemuda dan remaja kita kehidupannya hanya nongkrong dan nangkring di pinggir jalan, maka Indonesia ini akan terus dijajah dengan pemahaman-pemahaman kebarat-baratan. Maka dari itu kita sebagai remaja dan pemuda harus lebih giat lagi bekerja, harus lebih giat lagi belajar, karena maju dan mundurnya bangsa ini hanya di tangan kita lah. Jikalau kita hanya rebahan dan main handphone yang tidak bermanfaat, maka kekayaan alam kita ini akan dikeruk oleh pihak lain. Hutan kita akan ditebang oleh si Jepang, laut kita akan dikuras habis oleh Amerika, dan kekayaan alam lainnya akan dibawa oleh Belanda. Dan jangan menjadi gembel dan gelandangan di ladang dan sawah sendiri. Jangan menjadi tamu di rumah sendiri, dan jangan menjadi penonton di negeri sendiri. Karena kemajuan dan kemunduran bangsa ini di tangan kita lah. Baiklah para teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu pemerintah. Di setiap negara, baik negara Indonesia, Malaysia, ataupun negara yang lainnya, tetap ada namanya sistem pemerintah, termasuk di Indonesia. Pemerintah adalah negara dan warga negara. Pemerintah ialah yang memiliki kekuasaan dalam mengatur sistem-sistem kenegaraan, baik di dalam wilayah dan di luar wilayah. Baiklah, suatu negara dan memiliki tujuan tertentu agar negara kita lebih maju dan terus sukses agar tidak dijajah oleh negara-negara lain. Syarat berdirinya negara yaitu memiliki wilayah, memiliki negara, dan memiliki pemerintah. Jikalau tidak ada di ketiga ini, memiliki wilayah, memiliki negara, dan memiliki pemerintah, itu bukan termaksud negara. Menurut pasal 29 ayat 2, setiap warga negara adalah penduduk. Jadi kita warga negara Indonesia adalah penduduk negara Indonesia. Baiklah, cukup sekian apa yang saya pahami dari pembelajaran ilmu sosial budaya dasar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena yang lebihnya datang dari Allah dan kurangnya datang pada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.